Pernah kebayang nggak gimana kalau kita bisa tahu di mana banjir akan datang bahkan sebelum airnya kelihatan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana teknologi bisa menciptakan sebuah peta pintar yang bukan cuma bisa memprediksi bencana, tapi juga menyelamatkan nyawa. Ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Buat jutaan orang yang tinggal di daerah rawan bencana, jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Jadi, gimana sih caranya kita bisa tahu dengan akurat di titik mana air bakal meluap? Jawabannya ada di sebuah teknologi canggih yang namanya Sistem Informasi Geografis, atau biasa disingkat SIG. Eits, ini bukan aplikasi peta biasa di ponsel kamu ya. Bayangin aja SIG ini kayak otak digital super canggih, yang bisa menciptakan peta pintar dengan cara menggabungkan berbagai macam informasi. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya peta pinter ini? Nah, langkah paling awal adalah kita harus paham dulu dan memetakan ancaman banjir itu sendiri. Ini fondasinya. Kunci buat ngerti ini semua tuh simple. Peta risiko banjir itu sebenarnya bukan satu peta tunggal. Coba deh bayangin, kita lagi numpuk beberapa lembar plastik transparan. Nah, setiap lembar itu isinya satu jenis info spesifik. Misalnya, satu lembar nunjukin data sungai, lembar lainnya data pemukiman, terus ada lagi lembar buat kontur tanah. Kalau kita mau membangun peta berlapis-lapis ini, ya jelas kita butuh bahan bakunya kan? Jadi, data apa aja sih yang jadi bahan dasar buat bikin peta pintar ini? Intinya, kita ngumpulin 3 jenis bahan utama. Yang pertama, data geospasial. Ini tentang bentuk fisik lahannya, curam atau datar. Kedua, data lingkungan. Apa sih yang ada di atas tanah itu? Hutankah, kota, atau mungkin sawah? Dan yang ketiga, data sosial ekonomi. Ini tentang manusianya, di mana mereka tinggal dan seberapa padat. Coba deh, bayangin potongan-potongan puzzle-nya. Ada data kemiringan lereng, jenis tanahnya apa, catatan curah hujan dari tahun-tahun sebelumnya, sampai di mana aja lokasi pemukiman yang padat penduduk. Nah, setiap potongan info ini krusial banget buat ngebentuk gambaran utuh soal risiko banjir. Oke, semua bahan baku udah kita kumpulin. Sekarang, gimana caranya kita memasak semua data ini jadi satu peta yang berguna? Disinilah proses analisis datanya dimulai. Prosesnya itu bisa kita sederhanain jadi kayak resep 3 langkah. Pertama, ada yang namanya scoring atau pemberian bobot. Kedua, ada klasifikasi. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, namanya analisis overlay. Langkah pertama, scoring. Gampangnya gini, kita kasih nilai atau bobot ke setiap data. Kenapa? Soalnya kan nggak semua faktor punya pengaruh yang sama terhadap banjir ya kan? Area hutan lebat tentu beda banget risikonya sama area yang isinya beton semua. Nah, di tahap inilah kita menilainya. Biar gampang, contohnya begini. Area pemukiman padat kita kasih skor resiko tinggi. Kenapa? Ya karena air susah meresap ke tanah. Sama juga kayak lereng yang datar. Air kan cenderung bakal mengenang di situ, jadi resikonya tinggi. Sebaliknya, hutan lebat kita kasih skor rendah, soalnya pohon-pohon dan tanahnya jago banget menyerap air. Nah, setelah semua data punya skor masing-masing, kita kelompokkan lagi. Proses ini namanya klasifikasi. Tujuannya biar lebih simpel dan gampang dibaca, jadi cuma ada kategori kayak risiko rendah, sedang, atau tinggi. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling ajaib, analisis overlay. Disinilah kita menumpuk semua lapisan data yang udah kita olah tadi. Anggap aja kayak lagi bikin kue lapis, tapi versi digital. Yuk kita coba bangun kuenya lapis demi lapis. Lapisan paling bawah kita taruh peta lereng. Peta ini nunjukin mana area yang datar dan mana yang curam. Di atasnya, kita tumpuk lapisan kedua, peta penggunaan lahan. Dari sini kita jadi tahu, oh di sini lokasi pemukiman, di sana sawah, dan di situ hutan. Lanjut, kita tambahkan lapisan ketiga, peta curah hujan. Lapisan ini nandain zona-zona mana aja yang dari dulu sering banget diguyur hujan lebat. Nah, pas semua lapisan ini, lereng, penggunaan lahan, curah hujan, dan data-data lainnya ditumpuk jadi satu, muncullah sebuah pola baru. Area-area di mana semua faktor risiko tinggi saling tumpang tindih bakal kelihatan jelas banget seolah-olah menyala merah. Inilah inti dari analisis overlay. Jadi, setelah semua proses yang kelihatannya rumit tadi, hasilnya apa sih? Hasilnya adalah sebuah peta tunggal yang sangat kuat. Sebuah peta yang memang dirancang untuk menyelamatkan nyawa. Peta finalnya ini nanti pakai kode warna yang gampang banget dimengerti. Merah artinya risiko sangat tinggi, kuning artinya risiko tinggi, dan hijau itu zona yang relatif aman. Simple, jelas, dan siapapun bisa langsung paham. Tapi ini nih yang paling penting. Peta ini bukan cuma gambar buat dipajang. Ini adalah alat untuk bertindak.
Berdasarkan peta ini, pihak berwenang bisa langsung nentuin, oke, ini zona merah yang harus dihindari, atau di sini lokasi paling aman buat posko pengungsian, dan bahkan merancang jalur evakuasi yang paling efektif. Oke, jadi kenapa sih semua ini penting banget? Apa dampak besarnya buat kita semua? Sederhananya, ini mengubah segalanya. Teknologi ini mindahin kita dari yang tadinya cuma bisa reaktif, nunggu bencana datang dulu baru panik, menjadi proaktif. Kita jadi bisa mengantisipasi, merencanakan, dan mempersiapkan diri jauh sebelum awan hujan pertama datang. Pada akhirnya, di balik semua data, analisis yang rumit, dan peta warna-warni ini, tujuannya cuma satu dan sangat mendasar: melindungi masyarakat dan menyelamatkan nyawa manusia. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak, gimana kalau di lingkungan tempat tinggal kamu ada peta seperti ini? Perubahan apa aja yang kira-kira bakal terjadi? Gimana kesiapan kita semua dalam menghadapi bencana bakal berubah? Ini adalah pertanyaan yang kayaknya penting banget buat kita pikirkan bersama.